Jang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya sebelah friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal melanjutkan part 2 dari seri anime yaitu berjudul Monosuke Tensei Isekai Itara Honkidasu part kedua. Nah, anime ini dirilis pada tahun yang sama dengan part satunya yaitu pada tahun 2021. Yang belum nonton part satunya bisa cek aja di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah yang bacaannya asyumrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Cerita berlanjut, tak terasa sudah setahun setelah Rudy dan Eris terkena bencana teleport. Setelah melewati perjalanan panjang, Regu Dead-End pun tiba di area pelabuhan. Dan terlihat juga kalau Roshi, Talhan, dan Elinese tiba di area pelabuhan yang sama seperti Rudy. Lanjut ke Rudy dan kawan-kawan, mereka mengeksplor tempat itu dan menghampiri pelayar untuk menanyakan harga menyeberang ke benua Milis dengan kapalnya. Namun setelah mengetahui harganya, mereka pun menunda rencananya karena harganya ya gak ngotak untuk kaum super. Lalu mereka mengadakan rapat untuk mencari opsi lain untuk Richard. Di malam harinya di penginapan di dalam mimpi Rudy, ia akhirnya bertemu dengan si dewa manusia lagi setelah sekian lama yang memberinya sebuah nasihat untuk Rudy lakukan. Di keesokan harinya, Richard yang sedang berduel dengan Eris. Di tengah pertarungan itu, ia melihat penyihir berambut biru alias si Roshi yang membuatnya lengah. Dan Eris pun memenangkan duel tersebut. Sementara itu si Rudy, ia mengikuti kata si dewa yang menyuruhnya memberi makanan kepada seorang pengemis di suatu gang. Dan saat ia sedang menyusuri gang, terlihat sekilas Roshi yang sedang panik berlari. Dan Rudy tidak menyadari hal itu. Lalu Rudy pun akhirnya menemukan pengemis yang dimaksud. Dan ia pun memberinya makanan. Setelahnya pengemis yang begitu excited dengan makanannya pun memperlihatkan wujud aslinya yang ternyata adalah si Kishirika yang kelaparan. Ia pun memperkenalkan dirinya dan memberikan Rudy sebuah hadiah mata iblis sebagai imbalannya. Langsung tanpa basa-basi, Kirishika mengobrak-abrik mata Rudy yang membuatnya bisa melihat masa depan. Dan Kirishika pun pamit kabur setelah itu. Kemudian Rudy yang lagi jalan pulang dengan mata barunya yang buram, ia menabrak seorang cowok bernama Galus yang membuatnya gak terima. Saat keributan hampir terjadi, Rudy dapat menerawang apa yang bakal terjadi beberapa detik ke depan. Dan ia pun menggunakan sihirnya menghempaskan Galus yang membuatnya sadar sudah terselamatkan oleh Rudy. Sesampainya di penginapan, Rudy membahas matanya yang membutuhkan waktu untuk terbiasa. Seminggu kemudian, Rudy yang mulai terbiasa dengan matanya, ia pun mengetes berduel dengan Eris dan berujung membuat Eris bete karena kalah telak melawan Rudy. Setelah itu dengan pedenya ia menantang Richard yang berujung Rudy dibuat bonyok olehnya. Malamnya saat Rudy mengevaluasi tentang dirinya, ia pun pergi keluar dan langsung ditemui oleh Richard. Rudy yang mau ngejual tongkat sihirnya itu buat ongkos balik. Singkat cerita, langsung terjadi perdebatan antara mereka berdua tentang Rudy yang mencoba menanggung semuanya sendiri. Sedangkan Richard tidak terima dengan hal itu. Dan sesudah dari perdebatan itu muncul si Galus yang diselamatkan oleh Rudy sebelumnya. Ia pun ingin mengucapkan terima kasih dan memberi mereka tawaran tumpangan kapal. Lalu cerita sedikit mundur, pindah ke Roshi dan kawan-kawan saat tiba di area pelabuhan untuk mencari keluarga Gerard. Kemudian mereka bertiga pun mendatangi sebuah guild petualang untuk mencari info dan membicarakan soal Paul. Setelahnya mereka pun menyebar untuk menggali info lebih dari orang-orang di sana dengan caranya masing-masing. Di antara tiga orang, cuma si Elinese yang menggunakan cara yang agak beda dengan melakukan aktivitas gerasak-gerusuk hanya untuk mendapatkan sebuah info. Di malam harinya, mereka pun mendapatkan info tentang Regu Dead-End yang diketahui salah satu dari mereka adalah kaum support. Mereka adalah Richard, Eris, dan Rugard alias Rudy. Namun orang-orang pada salah menyebut nama Rudy menjadi Rugard yang membuat Roshi dan kawan-kawan tidak menyadari kehadiran Rudy di dalam regu itu. Keesokan harinya saat Roshi sedang jalan santai, ia tersengaja melihat dua orang
orang yang sedang berduel pedang. Saat coba mengintip ya bener aja mereka adalah Rogue Dead End yang dibicarakan orang-orang, dan salah satu dari mereka adalah kaum support. Saat Richard melihat Rosie yang sedang mengintip, Rosie pun langsung kabur ke penginapannya. Dengan panik karena berkontak mata dengan kaum support, saat tiba di penginapannya ia dikagetkan pula oleh si Ellie Niles yang sedang party esek-esek, yang membuat Rosie refleks menggunakan sihirnya mengusir para penikmat Ellie Niles dan ngebuat tempat itu hancur. Lalu mereka pun pergi dari sana untuk berkelana lagi ke kota lainnya. Baik Rudy dan kawan-kawan, di malam hari terlihat Richard yang menjadi penumpang gelap di suatu kapal yang dibantu oleh Gallus agar Rogue Dead End bisa lanjut berlayar ke benua Milis. Hari berikutnya, Rudy dan Eris begitu senang karena bisa berlayar melanjutkan perjalanan. Sampai Rudy berekspektasi tinggi kalau kapalnya tiba-tiba hancur dan mereka bisa lanjut hidup berdua dengan Eris di sebuah pulau. Tapi tidak lama ekspektasi semua itu terpatahkan saat Eris mabuk laut dan Rudy yang ribet harus ngobatinnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di pelabuhan Zan dan Rudy pun meninggalkan Eris sebentar untuk menjemput Richard di sebuah rumah. Sesampainya di sana, Rudy diantar oleh seorang penjaga dan ia tak menyangka kalau tempat persembunyian para komplotan penduduk begitu besar. Setelah bertemu Richard, ia dibisikkan sebuah rencana untuk menyelamatkan anak-anak kaum Fury dari tahanan dan membunuh para penjaga karena mereka telah berani membunuh seorang anak dari kaum Fury. Lalu Richard pun langsung membebaskan dirinya dan membunuh perlahan seorang penjaga. Sementara itu, Rudy menghampiri para anak-anak Fury itu dan menyembuhkan mereka dari luka-luka siksaan. Setelahnya, Richard, Rudy, dan anak-anak itu pun langsung pergi untuk mengantar mereka ke kota terdekat. Namun, perjalanan mereka terhenti karena salah satu dari kaum Fury itu meminta tolong untuk menolong kawannya satu lagi, yaitu seekor anjing suci, yaitu seekor asu suci. Rudy dengan inisiatif langsung OTW menyelamatin asu yang dikurung memakai sihir. Dan saat hewan itu terbebas, Rudy pun bermain-main dengan asunya itu. Lalu datang kaum Fury lainnya bernama Gaius dan seorang tetua bernama Gustav yang langsung mendumbangkan Rudy karena mereka kira Rudy adalah seorang penyeludup kaum Fury dari hewan suci mereka, dan mereka pun membawa Rudy untuk dihakimi. Sesampainya di negeri para Fury alias kaum Dedoldia, Rudy pun dimasukkan ke sebuah penjara dan terlihat sangat menikmati hari-harinya di sana dengan gabut menunggu Richard untuk datang menjemputnya. Karena jika ia kabur pun dia nggak tahu jalan menuju balik ke pelabuhan Zan. Dan Rudy pun mendapat keperlakuan yang tidak enak dari penjaga cewek Fury yang aduhai karena mukanya yang syabul. Kemudian di hari kelima, Rudy mendapatkan teman di dalam sel penjaranya yang bernama Geise yang masuk sel karena telah melakukan kecurangan. Dan di malam harinya saat Rudy membicarakan untuk kabur dan meminta Geise untuk membantunya, Geise pun menolak permintaan itu karena ia pun punya masalah sendiri. Rudy yang udah habis kesabarannya karena masalah kesalahpahaman ini, ia pun akan ngelakuin rencananya sendiri dan akan ngebakar hutan itu. Namun setelah berbicara, hutan pun real terbakar, tapi bukan gara-gara Rudy, dan mereka berdua pun mau tak mau harus melarikan diri. Tetapi dalam pelariannya mereka berdua melihat orang-orang komplotan yang menyerang para kaum Fury yang membuat Rudy ingin membuat para kaum Fury berutang budi padanya. Rudy dan Geise pun langsung action dengan dibantu oleh Geise membasmi para komplotan. Habis itu muncullah Gallus dengan sandranya yang ternyata mendalangi semua ini, dan ia juga telah memanfaatkan Rudy sebagai umpan untuk memancing perhatian orang-orang Deldodia. Lalu Geise yang ingin menyelamatkan anak yang disandra berujung dibuat gak berkutik oleh Gallus. Rudy yang gak tinggal diam langsung menyerangnya dengan bantuan seekor asu suci dan Geise. Mereka pun bekerjasama menyerang Gallus sampai mereka pun berhasil ngebuat dirinya tepar oleh Rudy yang terluka. Dan setelah itu ia seketika pingsan. Di keesokan harinya, Rudy pun tersadar dengan Eris dan Richard yang telah tiba di sana. Lalu Eris bercerita tentang hal yang terjadi dalam semingguan itu. Seperti Richard yang mengalami kesalahpahaman yang sama kayak Rudy, dan Eris yang membantu anak-anak Fury yang diculik saat kemarin-kemarin. Rudy yang gak sangka bisa tiba di negeri para Fury, hal itu bisa menjadi sebuah kisah yang bisa diceritakan ke orang-orang di rumah Boras nanti. Sementara itu, pindah ke sebuah kerajaan Asura yang memperlihatkan Sauros yang dihadapkan oleh seorang petinggi karena ia gak becus menangani bencana yang tengah terjadi, dan seorang bernama Darius yang akan mengambil alih wilayahnya. Setelah itu, jabatan Sauros pun dicabut dan ia dihukum mati saat itu juga. Lanjut, cerita musim panas pun tiba membuat Rudy dan kawan-kawan untuk stay di sana untuk sementara waktu, dan mereka pun masing-masing melakukan kegiatan seperti biasanya. Pada malam hari saat berkumpul, Eris mengajari dua cewek Fury bernama Tona dan Tersena tentang bahasa manusia. Setelah itu, Geise pun mengajak anaknya yaitu Tona untuk balik ke rumahnya. Namun Geise salpok sama cincin yang dipakai Eris. Lalu Eris memberitahu soal cincin itu yang berasal dari Ghislaine.
Dan setelah Iris menyebut nama itu, seketika keadaan pun menjadi hening. Lalu Gaze memberitahu soal masa lalu Ghislaine yang merupakan aib desa mereka, dan Gaze pun langsung pergi dari sana. Iris yang gak terima langsung menghampiri Gaze dan memberitahu jasa-jasa Ghislaine yang sangat begitu penting bagi Iris. Dan Rudy pun menenangkan Iris sekaligus memberitahu soal Ghislaine yang ia pun hormati. Di keesokan harinya, Iris yang lagi rebahan dihampiri Tona dan Tersena yang mau tahu tentang Ghislaine yang merupakan adiknya Gaze. Setelah itu, Tona yang awalnya gak mau berlatih pedang menjadi sangat semangat berlatih setelah mendengar kehebatan Ghislaine. Rudy dan Gaze yang melihat itu memberitahu soal Ghislaine yang merupakan raja pedang dan sekaligus murid ilmu sihirnya yang ngebuat Gaze gak percaya dengan hal itu. 3 bulan pun berlalu, musim hujan pun berakhir, dan banjir di hutan pun mulai surut. Iris yang sedang bersama Tona dan Tersena yang memberitahu mereka kalau ia akan pergi dari sana. Namun Tona pun gak mau kalau Iris pergi. Sementara itu, si Rudy yang lagi bikin figur sama si Asu Deldodia dihampiri oleh Tersena yang ngasih tahu tentang keributan Iris dan Tona. Kemudian Rudy pun memisahkan Iris dari keributan karena Tona mau Iris tinggal di sana selamanya. Di malam harinya, Tona yang lagi dibujuk oleh Tersena buat minta maaf dihampiri oleh Gaze yang memberitahunya soal Rudy dan kawan-kawannya akan pergi besok. Tona yang masih gondok membuat Gaze bercerita tentang Ghislaine yang telah pergi dan penyesalannya yang saat itu nggak bisa memahami satu sama lain. Lalu berpindah ke Rudy yang sedang prepare. Ia mendengar Tona dan Tersena yang sedang mengendap-endap di luar tempatnya. Lalu ia pun pergi dari sana untuk memberitahu waktu untuk berbicara dengan Iris. Dan setelah Tona pun meminta maaf, yang apa boleh buat, Iris pun memaafkannya. Hari esok pun tiba dan mereka telah siap untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum itu, Gaze pun berduel singkat dengan Iris karena kepo dengan teknik yang diajarkan Ghislaine. Dan setelah duel selesai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lupa Gaze yang ikut karena berhasil kabur dari penjaranya. Dan mereka pun menuju Milesian. Setelah melewati perjalanan yang panjang, mereka pun semakin dekat dengan tujuannya. Lalu Gaze pun memisahkan dirinya dari kelompok Dead End dan meminta Rudy untuk mengunjungi guild petualang saat tiba di sana. Singkat cerita, setelah sampai di sana, tak terasa malam pun tiba. Dan Rogue Dead End pun melakukan rapat membahas tentang kegiatan yang akan dilakukan di hari esok. Hari pun berganti, terlihat Rudy yang mau menulis pesan untuk si Paul. Ia pun melihat penculikan yang terjadi di depan matanya. Dan Rudy langsung mengajarnya. Meski ya awalnya dia nggak mau dong terlibat dengan hal seperti itu karena trauma di BOI masalah kesalahpahaman. Rudy yang mengikuti komplotan itu ke markasnya, ia pun mengendap dan bersembunyi melihat gerak-gerik orang-orang komplotan itu sambil meraba-raba sesuatu di tempat persembunyiannya. Lalu dengan tomlonya ia berteriak menemukan samfak yang membuat keberadaan Rudy diketahui. Battle pun terjadi dengan Rudy yang memakai sebuah samfak di muka. Setelah mengalahkan kroco-kroco itu, datanglah kapten dari komplotan itu yang tak asing bagi Rudy. Sang kapten langsung menyerang Rudy dan memotong samfak di mukanya. Lalu kapten itu mengenalnya dan Rudy pun sebaliknya. Yang ternyata si kapten tersebut adalah Paul. Reuni keluarga pun terjadi, namun yang awalnya baik-baik saja, tapi saat Rudy menceritakan soal perjalanan dirinya dari awal kena teleport hingga tiba di sini, namun cerita itu membuat Paul muak karena Rudy yang terlihat santai-santai saja hingga tiba di sini. Ia pun menyalahkan beberapa hal ke Rudy dan Rudy nggak kepikiran itu terus disalahkan oleh si Paul. Dan saat Rudy membahas cewek barunya si Paul, pertengkaran pun terjadi yang berujung Rudy ditinju oleh si Paul karena kesal disalahin begitu aja dengan kesoktahuannya. Lalu datanglah bocil yang memisahkan mereka, yaitu adiknya Rudy, si Norn. Rudy pun yang hendak mau balik itu diberitahu oleh Paul tentang seluruh desa tempat tinggalnya yang terkena bencana teleportasi, termasuk Zenith, Lilia, dan Alicia yang masih hilang. Dan juga Paul memberitahu soal dirinya yang mendirikan komplotan itu untuk menjadi tempat buat orang yang terkena bencana teleport. Malam harinya, Rudy yang terlihat murung karena masalah sama bapaknya itu pun langsung dihampiri Iris yang baru datang dan menemani Rudy dalam pelukannya. Kemudian cerita flashback ke awal Paul dan Non yang terkena bencana teleport. Terlihat perjuangan Paul dari waktu ke waktu untuk survive di alam liar sambil merawat Non hingga satu waktu ia pun menemukan kota Milesian yang menjadi tempat tinggal sementara mereka berdua. Sekaligus membuat kelompok untuk menjadi wadah bagi orang-orang yang terkena bencana dan terlihat perubahan Paul yang makin kusut, selalu ditemani oleh Non yang ngebuatnya tenang. Balik ke alur utama, terlihat Gaze yang menghampiri Paul di sebuah bar setelah tak lama berjumpa dengannya. Lalu Paul pun bercerita tentang kisah Rudy yang akhirnya membuatnya bertengkar. Kemudian Gaze pun menjadi sudut pandang Rudy. Dan Paul harusnya bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan Rudy dalam keadaan utuh karena ya bisa survive dari benua iblis. Setelah mendengar perkataan Gaze, Paul sedikit tersadar dengan keadaan yang kini dialami. Malam harinya saat ia menghampiri Non yang tertidur, Paul yang masih mabuk menjadi terbayang Rudy dengan keadaan cacat karena kesalahan si Paul yang ngebuat dirinya pun tersadar.
Hari berikutnya, Rudy yang lagi makan bersama Eris dan Roger dihampiri oleh Paul dengan versi yang Rudy kenal. Lalu Eris yang marah dengan perlakuan Paul sebelumnya ke Rudy, ia dibawa pergi oleh Roger untuk membiarkan Rudy dan Paul berdua. Paul pun meminta maaf karena kejadian kemarin dan mereka pun berbincang tentang daerah Vitoa alias rumah Eris yang ternyata tidak menyisakan apapun. Dan walaupun begitu, Rudy selanjutnya yang akan mencari emaknya dan Ilya. Saat Rudy hendak pergi, sang pelayan pun menahannya dan memberinya minum untuk melihat wajah bapaknya. Saat Rudy melihat wajahnya Paul, dia pun teringat masa lalunya yang buruk saat sebelum bereinkarnasi. Dan ia nggak mau hal itu terjadi lagi karena ia menyia-nyiakan orang terdekatnya. Lalu Rudy pun mengajak Paul untuk bersikap seperti biasanya dan mengulang pertemuan kembali mereka. Lalu hal itu membuat reuni mereka pun terlihat harmonis. Kemudian setelahnya mereka pun berbincang seperti biasanya di penginapan Rudy. Lalu datanglah Eris dengan lebam di mukanya karena ia sudah diatur oleh Roger. Kemudian mereka pun mengadakan rapat untuk perjalanan ke benua pusat di esok hari. Dan Rudy memberitahu soal daerah Vitoa yang telah lenyap ke Eris. Meskipun begitu, Eris sudah siap dengan hal itu dan tetap melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Rudy dan kawan-kawan pun berpamitan dengan Paul untuk melanjutkan perjalanannya. Dan terlihat juga Geis yang pamit untuk pergi dan Paul yang akan menyusun ulang rencananya bersama kelompoknya. Singkatnya, perjalanan panjang Regu Dead End di darat pun telah sampai di lautan dengan menggunakan kapal. Terlihat Eris yang tersiksa karena mabok laut dan begitu juga pula dengan Rudy yang mabok. Lalu cerita pindah ke Rossi yang berada di kota Rikarisu sedang berbicara dengan si kuda yang waktu itu diancam oleh Roger. Di saat si kuda memberitahu soal Regu Dead End yang membuatnya tobat, Rossi pun seketika ketakutan mendengar hal itu. Namun ketakutan itu hilang saat si kuda membahas tentang kampung halaman Rossi. Rossi yang awalnya nggak akan balik ke kampung halamannya karena suatu masalah, si kuda pun membujuknya agar Rossi keberbaikan dengan keluarganya karena hanya itu keluarganya yang Rossi punya. Di keesokan harinya pun Rossi balik ke kampung halamannya dan orang-orang melihatnya seperti orang asing. Lalu saat ia melihat tempat bermainnya saat kecil, ia melihat bocil yang terluka dan langsung dihil oleh Rossi. Namun Rossi yang gak bisa menerima obrolan telepati dari kaum-kaumnya membuat ia sedikit tertekan dan kabur ke rumahnya. Tetapi saat sesampainya di rumah, ia sangat cuek dengan ortunya yang sangat menyambut Rossi. Dan saat Rossi ingin hendak pergi lagi dan memberitahu soal dirinya yang gak mungkin pulang lagi ke rumah, ia dihampiri oleh temannya yang minta Rossi pulang setidaknya 20 atau maupun 50 tahun sekali. Hal itu membuat emaknya pun menangis. Rossi yang melihat emaknya, ia pun melihat mainan masa kecilnya yang membuat flashback ke masa lalunya saat kecil dengan keluarganya. Rossi kecil yang begitu ceria, namun ia sedikit berbeda dari anak-anak lainnya karena nggak bisa melakukan obrolan lewat telepati. Hal itu membuat emaknya selalu merasa bersalah dan sejak saat itu Rossi menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya sampai ia dianggap anak sesat oleh orang-orang. Dan hal itu menjadi alasan Rossi kabur dari rumahnya dan berharap keluarganya bisa bahagia tanpa dirinya. Lalu Rossi yang melihat emaknya menangis, ia pun juga ikutan dan meminta maaf atas kepergiannya. Hari berikutnya, Rossi yang lagi siap-siap untuk pergi mencari muridnya, ortunya pun bercerita di 2 tahun yang lalu ada seorang petualang yang mengaku muridnya Rossi yang bernama Rodeus. Dan Rossi pun terkejut habis mendengar hal itu. Setelahnya, Rossi pun pamit pergi dan balik ke kota Rikarisu. Sesampainya di sana, ia pun melihat si Elinels yang sedang gerasa-gerusuk, yang membuat Rossi refleks menggunakan sihirnya yang menghancurkan tempat itu. Dan mereka pun mau tak mau ya harus pergi dari kota itu. Dan misinya untuk mencari Rudy pun dikesampingkan karena ia percaya Rudy akan baik-baik saja. Dan kali ini misinya mencari Zenith, Lilia, dan Alicia ke kota-kota lain yang ada di benua iblis. Cerita pun berlanjut ke dalam mimpi Rudy yang bertemu sang dewa. Ia pun diberi sebuah spoiler untuk menyelamatkan Aisyah dan Lilia di kerajaan Shirone. Dan Rudy harus menyamarkan nama aslinya. Lalu seketika Rudy itu pun terbangun karena jackpot mabuk laut. Singkat cerita, mereka pun tiba di benua pusat yang mengeksplor tempat itu hingga tiba di wilayah kerajaan Shirone. Setelahnya Rudy pun menulis surat untuk dikirim ke istana. Dan saat ia ingin balik ke penginapannya, ia merasa ada seorang yang mengikutinya. Lalu Rudy pun lari ke dalam gang dan membuat tembok agar gak diketahui. Tapi siapa sangka ada suara bocil yang ternyata adalah Aisyah yang meminta tolong, sama seperti spoiler yang diberikan si dewa dalam mimpi. Rudy pun langsung menolongnya dan membawa kabur Aisyah ke penginapannya. Di sana Rudy pun memperkenalkan dirinya sebagai Bang Satria karena untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Aisyah. Lalu Aisyah pun bercerita tentang dirinya yang meminta tolong untuk mengirim surat ke bapaknya alias si Paul. Namun selalu dihadang dan tidak adanya orang yang dapat ia andalkan, apalagi abangnya karena ia mengetahui isi sebuah peti yang disimpan selama ini oleh emaknya yang katanya untuk abangnya. Namun suatu waktu Aisyah pun membuka isi peti milik abangnya itu yang ternyata isinya adalah semfak. Lalu Aisyah menceritakan perbuatan abangnya di masa lalu yang begitu hentong. Dan Aisyah mencap abangnya dengan sebutan si mata keranjang.
Rudy yang mendengar itu menjadi tahu alasan si dewa menyuruhnya menyamarkan namanya. Lalu di malam harinya, setelah Aries dan Roger balik ke penginapan, Rudy pun memberitahu panggilan nama barunya untuk selama di depan bocah itu demi keberlangsungan misinya. Di keesokan paginya, seseorang cewek pasukan pengawal memanggil Rudy dan mengajaknya menuju istana karena katanya Rosie memanggilnya. Rudy yang kesenangan itu pun percaya aja dan mengikuti si pengawal itu ke istana. Sesampainya di sana, ia dihadapi oleh seorang pangeran kerajaannya menyekap Lilia. Rudy yang melihat Lilia diperlakukan seperti itu, ia pun lengah dan malah masuk ke jebakan sihir milik si pangeran yang bernama Pax. Ia pun memberitahu rencananya yang Rudy sebagai umpan agar Roxy menghampirinya dan menjadi budak esek-esek Pax. Cerita pun flashback ke awal Lilia dan Aisyah yang sedang berkumpul di rumahnya yang terkena bencana teleport, dan mereka berdua terbangun di dalam sungai dan mengarungi alam liar hingga mereka sampai menemukan kerajaan Chirone. Saat Lilia menanyakan Rosie yang seharusnya berada di kerajaan Chirone, Pax pun mendengar perbincangan itu dan segera ia mengurung Lilia dan Aisyah di dalam kerajaannya. Kembali lagi Rudy yang masih terperangkap yang mencoba-coba agar bisa keluar dari sana. Lalu datanglah seorang pangeran ketiga yang bernama Zanoba yang menanyakan perihal figur yang ada di tasnya Rudy. Lalu ia pun menanyakan figur Rosie yang didapat adanya. Ia sangat terobsesi dengan figur Rosie yang bisa dilepas pasang itu. Lalu saat Rudy yang melihat ada perubahan detail pada figur Rosie, ia pun memarahi Zanoba karena telah menghapus detail yang begitu penting baginya. Zanoba yang merasa sudah melakukan kesalahan fatal, ia pun menyadari kalau Rudy adalah pembuatnya. Kemudian di luar dugaan, beberapa prajurit istana itu meminta tolong ke Aries dan Richard. Lalu saat Aries ingin langsung menyerang istana, seorang prajurit pun meminta satu hal, yaitu untuk menyelamatkan keluarganya dari sandra si Pax. Setelah itu Aries pun pergi dengan Aisyah dan Richard pun sendirian menjalankan misinya membebaskan Sandra. Balik ke Rudy, ia pun mengancam Zanoba yang gak bisa ngebebasin Rudy. Namun jika ia bisa membebaskan Rudy, Zanoba akan diangkat jadi muridnya. Lalu Zanoba yang mendengar itu langsung pamit dan dengan kata lain ia membawa Pax untuk Rudy. Dan di malam harinya Zanoba pun membawa paksa si Pax yang tertidur ke hadapan Rudy. Lalu Aisyah dan Aries yang sedang berada di luar melihat itu, mereka pun OTW mengikutinya. Zanoba yang telah sampai di tempat Rudy, ia pun menyuruh Pax untuk membukanya. Dan si Pax meminta tolong ke si pengawalnya karena kalau tidak keluarga mereka jadi korban. Lalu Aries dan Aisyah tiba di sana, ia pun memberitahu keluarga mereka yang akan baik-baik saja karena Richard yang membebaskan semuanya. Mendengar hal itu membuat pengawal dan para prajurit itu tidak takut lagi dengan Pax. Dan Zanobe terus mendesak Pax yang ingin mencopot palanya. Sampai Pax pun menyerah akan membebaskan Rudy. Di keesokan paginya, para prajurit dan si pengawal pun bertemu kembali dengan keluarga mereka yang disandra. Dan begitu pun dengan Aisyah dan Lilia. Lalu saat mereka prepare buat keberangkatan Lilia dan Aisyah ke Melishan, tempat si Paul berada, Rudy pun berbincang dengan Lilia diam-diam dan memberikan kotak hadiah yang Lilia simpan selama ini, yang berisi sebuah semfak dan kalung dari Sylvie. Lalu Rudy pun dihampiri oleh Aisyah yang meminta untuk gabung jadi rekan perjalanan Rudy. Namun permintaan itu jelas ditolak dan Rudy memberikan bandage yang selama ini ia pakai bertualang. Saat Aisyah melihat wajah Rudy dengan jelas, ia pun rasanya telah mengerti. Dan saat mereka berpisah, Aisyah pun mengetahui kalau Bang Satria yang dikenal selama ini adalah abangnya yang mata si keranjang. Hal itu membuat Rudy kaget karena Aisyah telah mengetahuinya. Lalu beberapa hari setelah itu, terlihat Zanoba dan Pax pun diasingkan untuk mempertanggungjawabkan ulah mereka. Cerita pun berlanjut ke perjalanan Regu Dead End yang tiba-tiba sudah berada di pegunungan es dan mereka pun mendapatkan penginapan di sana. Setelah itu, Aries dan Richard pun latihan berpedang. Dan setelah selesai, Richard pun mengakui Aries telah bisa mengakui dirinya adalah pejuang. Namun Richard tidak akan memperlakukannya seperti anak kecil lagi. Di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil melewati tebing-tebing pegunungan. Mereka pun membahas kekuatan para 7 kuasa agung melawan para naga merah yang ada di sana. Dan di tengah pembicaraan itu, Aries dan Richard pun berhenti dengan sesuatu yang ada di depannya. Muncullah 2 orang bernama Ostard dan wanita bertopeng bernama Nana Hoshi yang melewati Regu Dead End. Tapi Ostard pun berhenti setelahnya dan mengetahui identitas Aries sekaligus Richard. Namun hanya Rudy yang ia nggak kenal. Dan yang seharusnya Ostard setelah itu bisa pergi meninggalkan mereka, si Rudy malah menahannya dengan memperkenalkan dirinya. Namun Ostard tetap tidak kenal, justru malah makin curiga dengan Rudy. Saat Rudy hendak pergi, Ostard pun menanyakan tentang dewa manusia. Lalu refleks Rudy pun mengiyakannya, dan hal itu membuat Ostard langsung menyerangnya. Richard yang menahan serangan Ostard pun tepar dan begitu juga pun dengan Aries. Rudy yang tersisa langsung terkapar dengan hanya 1 serangan dan Ostard pun menitipkan pesan ke Rudy untuk si dewa manusia karena ia akan membunuhnya. Rudy yang gak berdaya itu pun mencoba menyerangnya dengan fireball yang setara milik Laplace, membuat pertahanan Ostard retak. Setelah itu Ostard pun menghampiri Rudy dan membuatnya jadi donat. Rudy pun terbangun di mimpinya dan berbincang dengan si dewa manusia tentang Ostard si dewa naga.
Lalu singkat cerita, Rudy yang mengira ini akhirnya segalanya, sang dewa pun memberitahu soal dirinya yang ternyata belum meningsoi. Terlihat dari bolongan dadanya yang telah tiada. Kemudian Rudy pun terbangun karena telah dihil kembali oleh Ostrad setelah Nanahoshi mengatakan sesuatu. Rudy pun memeluk Aeris yang membuat Aeris pun seketika menangis karena ulah Rudy yang membuatnya cemas. Setelah itu, Rudy pun bermimpi yang tengah berkumpul berada di rumah keluarga Boreas dengan orang-orang yang terdekatnya. Namun semua itu berubah saat Ostrad mengintipnya dan membuat Rudy terbangun. Lalu Richard pun membahas tentang siapa dewa manusia yang akhirnya Rudy pun menjelaskannya. Dan Rudy juga menceritakan soal kutukan Richard yang otomatis akan hilang. Mendengar hal itu, Richard pun jadi terharu dan Rudy lanjut tidur. Di keesokan harinya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah Rudy. Namun semua itu telah hancur dan hanya menyisakan memori-memori saat ia masih tinggal di rumahnya. Begitupun pohon besar tempat bermain bersama Shelby yang kini telah hancur. Di sana Richard merasa mereka berdua tidak butuh pengawal lagi dan ia akan pergi. Meski Aeris terlihat gak rela dan Rudy yang gak bisa berkata apa-apa, Richard pun akhirnya pamit pergi memisahkan dirinya. Setelah dari sana, mereka berdua pun menuju daerah Vitoa yang bener aja lenyap juga. Di sana mereka pun bertemu Ghislaine dan pelayan keluarga Boreas si Alphonse. Lalu si Alphonse memberitahu jika Saurus telah dieksekusi mati dan emak bapak Aeris yang telah moka juga di zona konflik. Lalu kericuhan pun terjadi dengan Ghislaine yang gak terima saat Alphonse menyarankan Aeris menjadi selir bagi seseorang bernama Philemon Notos demi keluarga Boreas dan wilayah Vitoa. Langsung Aeris yang muak mengusir mereka keluar dan begitu pun Rudy juga. Rudy pun menghampiri Ghislaine yang berada di tempat informasi orang hilang dan langsung ia teringat Sylvie yang membuatnya lega karena ia masih hidup. Lalu di malam harinya, Rudy yang berada di tendanya, ia dihampiri oleh Aeris yang mengajaknya buat gerasak-gerusuk karena ia merasa sudah waktunya saat telah mencapai 15 tahun. Dan Rudy yang awalnya nahan-nahan, mereka berdua pun akhirnya langsung gasken. Lalu besoknya Rudy terlihat sangat senang dan bersemangat sekali anda ini. Tapi langsung kesenangan itu sirna karena ia tidak menemukan Aeris dan hanya menemukan potongan rambutnya dan surat dari Aeris yang pergi meninggalkannya berpetualang. Begitu juga saat menghampiri Alphonse, ia tak boleh memberitahu Rudy soal tujuan Aeris dan membuat Rudy menjadi sangat kehilangan. Di keesokan harinya terlihat Aeris dengan tampilan barunya bersama Ghislaine memulai perjalanan barunya dan Rudy yang terlihat murung karena di ghosting Aeris dan merasa putus asa. Lalu ia pun dihampiri oleh Alphonse dan secara gak langsung ia mengusir Rudy dari sana karena Alphonse berpikir bukan Rudy saja yang menderita. Lalu terlihat karakter lainnya yang menjalani hari-hari normalnya seperti Aeris dengan Ghislaine dengan petualangan barunya, Richard yang telah berani mengungkap identitas dirinya, Zanomba yang masih berharap buat bertemu kembali dengan Rudy, Geis yang kehausan di tengah gurun, dan Tona yang berlatih pedang dengan Geis. Lalu berpindah ke Rossi dengan timnya yang sedang adu kuat-kuatan minum melawan Kishirika. Setelah itu karena Kishirika telah berbohong untuk mentraktir semuanya, Rossi pun turun tangan harus membayar semuanya. Kemudian sebagai keimbalannya, Kirishika memberi penglihatan keluarga Geriat ke Rossi. Terlihat Lilia dan Aisyah yang telah tiba di Melician bertemu dengan Paul. Lalu Zenith yang masih nggak tahu di mana tapi berada di suatu kota di benua Belgard. Dan ia juga memberitahu kondisi Rudy yang sangat murung. Setelah mengetahui hal itu, Rossi pun langsung prepare menuju benua Belgard meski ia sedikit mengkhawatirkan Rudy. Lalu anime ini ditutup memperlihatkan Rudy yang masih putus asa. Ia pun terbayang dengan keluarganya dulu, apalagi dengan ibunya yang membuat Rudy pun bergerak untuk pergi berpetualang mencari Zenith. Lalu di ending terlihat Sylvie yang sedang di Akademi Ranoa dan membicarakan tentang Rudy yang membuatnya begitu dihormati oleh Sylvie di depan beberapa orang. Sampai sini cerita anime ini pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Kalau nggak salah anime ini tuh ada season 2-nya, jadi bagi kalian yang pengen aku lanjutin, seperti biasa coy, komen aja. Yaudah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.